Kita bicara tentang nikmat waktu, berarti kita berbicara tentang nikmat umur. Maka kalau kita bicara tentang nikmat umur, 8 jam rasanya perjalanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang telah menghabiskan 40 tahun, ada di antara kita yang telah menghabiskan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun barangkali dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, dari puluhan tahun yang Allah berikan nikmat itu, maka kemana saja kita pergunakan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala Adam fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu Sadaqallahul Azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zahara fi qawlir riba wa zina illa ahallu bi anfusihim iqadallahi azza wa jalla. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pasaman, Bapak Sabara S yang hadir bersama kita di pagi hari yang berbahagia ini, pimpinan segenap pimpinan Basnas Kabupaten Pasaman, kepala OPD yang hadir di pagi hari yang berbahagia ini, bapak-bapak, ibu-ibu di lingkungan ASN Kabupaten Pasaman, umumnya hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tuan guru kita, para ustaz, al-mukarram, imam, khatib yang hadir di pagi hari yang berbahagia ini. Mengawali persiapan kita di pagi hari yang berbahagia ini, mari sejenak kita haturkan segenap rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia dari Allah, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, nikmat kesempatan yang senantiasa Allah selimuti dalam perjalanan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan dari sekian banyak nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita, benar-benar kita mampu untuk mempergunakannya dalam rangka bertakarub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah itu Bapak Ibu, itu dikhususkan kepada kita seluruh hambanya agar senantiasa mampu kita pergunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi golongan
dari orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salat dan salam junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah berselawat, mengirimkan doa kepada kekasih hati, tambahkan jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ketika kita mendengarkan nama Rasulullah disebutkan, maka berdoalah untuknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan demikian Bapak Ibu, dengan seringnya kita bersalawat, maka semakin bertambah, semakin tumbuh rasa cinta dan kerinduan di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan demikian nanti di yaumil akhir pun kita menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, mari sejenak kita merefleksi diri di penghujung tahun ini. Memang secara keyakinan kita Bapak Ibu, penghujung tahun Masehi ini kan bukannya tahun kita nih, karena dari namanya saja jelas ya, tahun Masehi. Tapi pada hakikatnya waktu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu tidak ada salahnya dan bahkan diperintahkan kepada kita untuk sering-sering memuhasabah diri kita, untuk merefleksi diri kita. Refleksi itu kalau bahasa awalnya Bapak Ibu, bahasa dalamnya muhasabah. Muhasabah itu hasabah yuhasibu muhasabah, menghitung ya, menghitung diri kita. Kalau kita ambil dalilnya dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salah satu diperintahkan kepada kita, hasabu qabla an tuhasab. Hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa yang harusnya kita hitung? Apa yang seharusnya kita refleksi? Nah, kalau bicara tentang waktu, dalam Islam, maka bagi kita orang mukmin, waktu itu adalah bagian daripada sekian banyak nikmat Allah. Kalau kita bicara tentang nikmat waktu, berarti kita berbicara tentang nikmat umur. Maka kalau kita bicara tentang nikmat umur, 8 jam rasanya perjalanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kita yang telah menghabiskan 40 tahun, ada di antara kita yang telah menghabiskan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun barangkali dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, dari puluhan tahun yang Allah berikan nikmat itu, maka kemana saja kita pergunakan? Kalau kecil dulu gitu, Pak Yunedi, Ustaz Yunedi sering sampaikan, tak akan beranjak kaki seorang hamba di yaumil akhir kelak kecuali setelah ditanya 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Tentang umurnya, kemana dia habiskan? Lah sekian puluh tahun Allah beri kita kehidupan, kemana saja kita pergunakan nikmat umur itu? Adakah kita pergunakan kepada hal yang bermanfaat, atau malah kita pergunakan sepanjang kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu kita juga ditanya nanti. Punya ilmu, punya pendidikan tinggi, punya wawasan yang luas, untuk apa kita pergunakan? Sudahkah ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat? Apa tanda-tanda ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu? Menebarkan kebaikannya, ziyadul khair, bertambah kebaikannya. Ikut semakin tinggi ilmunya, semakin banyak mudaratnya. Dia punya pemahaman, dia punya wawasan, tapi tidak dipergunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Lalu dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk hal-hal menzalimi orang lain, dipergunakan untuk memanfaatkan situasi dan kondisi, mencari keuntungan secara pribadi. Berarti zalim dia nanti.
maka ini akan ditanya dan tidak boleh beranjak kaki seorang hamba kecuali setelah ditanya tentang umur ini. Lalu apa lagi? Tentang hartanya. Tentang harta dua pertanyaan, ya. Kalau umur satu pertanyaan, kalau ilmunya satu pertanyaan, kalau harta dua pertanyaan. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan? Karena ada orang bapak ibu nyodapi harta dengan cara yang baik, dibelanjakan kepada hal yang baik juga, maka hasilnya akan baik. Atau dalam Islam disebut dengan ganjaran pahala. Ada orang yang dapat harta ini dengan cara yang tidak baik, menipu, korupsi, ya, penggalapan dana dan lain sebagainya, maka dia belanjakan kepada hal yang baik, ikut menyumbang. Ada orang minta sumbang Palestina, tak boleh menyumbang. Padahal ini dari sumber yang tidak baik. Maka dalam Islam itu tidak ada nilainya. Akan Allah jadikan seperti debu yang kering, lalu terletak di atas batu yang licin, ditimpa oleh hujan lebat. Tersisakah dia? Apa tidak akan tersisa? Makanya panjang dalam Islam dari sumbernya, kamanya belanjakan antara input dan outputnya harus seimbang dia. Maka inilah yang akan menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa mudanya juga akan ditanya kelak, kemana dia pergunakan masa mudanya. Masa produktifnya, apakah dia pergunakan kepada perkara yang mendatangkan kemaslahatan umat, atau malah dia menebar kemaksiatan, dia menebar kezaliman, atau perkara-perkara yang mengandung mudarat. Apalah kita nyampe perkara itu, Bapak Ibu, barulah kita menghadap kepada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, waktu ini memang berjalan begitu cepat. Hari-hari yang kita lewati berganti menjadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pun akan berganti menjadi tahun. Allah senantiasa ingatkan kita, hampir di setiap waktu disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal asri, dari waktu asar, wal lail, dari waktu malam, wal fajri, dari waktu subuh, wal duha, dari waktu duha. Hampir di setiap waktu itu disumpah oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Asr yang kita semua sudah hafal ayatnya, kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka modal utama kita dalam kehidupan adalah akidah. Modal utama kita adalah iman. Dengan iman inilah yang akan berbuah menjadi amalun saleh. Yang kalau ada fondasi Bapak Ibu, lalu apapun aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan, yang kita laksanakan dalam kehidupan ini, maka insya Allah akan berbuah menjadi kebaikan. Tapi kalau fondasinya rapuh, lalu di mana akan kita bangun nilai-nilai kebaikan itu? Kalau fondasinya rapuh, di mana akan kita bangun nilai-nilai atau amalan soleh itu? Tidak akan pernah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, memuhasabah diri kita. Kalau kita ambil di pagi hari ini Bapak Ibu, setidaknya ada 3 aspek yang harus kita renungkan pada diri kita untuk kita evaluasi. Kalau dalam dunia pendidikan dievaluasi namanya, ya. Kita tengok, kita tinjau ulang perjalanan kita paling tidaknya 1 tahun terakhir ini. Aspek apa saja itu? Pertama, aspek ilahiyah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ingat Bapak Ibu bahwa tujuan utama penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semata-mata untuk beribadah. Quran surah 51 ayat 56, ya. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, benarkah hidup kita ini kita dikasihkan untuk ibadah? Semua yang diamanahkan kepada kita, pangkat, kedudukan dan jabatan yang hari ini kita miliki, yang hari ini sedang kita pegang kekuasaannya, benarkah itu benar-benar kita pergunakan untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu tidak tahu saya Bapak Ibu ini. Yang tidak tahu kita bersama, ya, karena kita yang mengalaminya. Benarkah yang Allah titipkan amanah itu kepada kita benar-benar mampu menjadikan kita orang-orang yang semakin takut kepada Allah? Nyata manusia Bapak Ibu, semakin dia amanah, semakin tinggi pada dia sudah.
semakin besar jiwanya rasanya, semakin kalau bahasa negatif itu semakin sombong dia, ya. Dikacak langan, dikacak pati lawati, kita tahu besarnya. Kau bertampuk muncul lagi, kasih kata bijian. Apa yang muncul? Yang muncul adalah wujud kesombongan, murka Allah kepadanya. Tapi seharusnya semakin diberi amanah dalam kehidupan ini, semakin tunduk dia, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karakter ini tertanam di dalam jiwa kita, maka kita akan menjadi ASN, akan menjadi orang-orang yang diberi amanah, yang senantiasa berjalan di atas koridor yang ditetapkan, baik secara aturan yang berlaku di lingkungan tempat kerja kita, apalagi secara aturan yang dibuat oleh Yang Maha Mengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat perjalanan kehidupan kita. Kalau bicara tentang ibadah, hanya ada dua kita. Ibadah itu ada yang mahdah, ada ibadah ghair mahdah. Mana ibadah yang mahdah? Yang telah jelas aturannya, tidak bisa kita otak-atik lagi. Salat jelas aturannya, puasa jelas aturannya, berzakat jelas aturannya, berhaji berumrah jelas aturannya. Itu disebut dengan ibadah mahdah. Mana ibadah ghair mahdah? Segala ketentuan, segala amalan yang kita kerjakan yang tidak diatur secara rinci di dalam Al-Quran maupun Sunnah, tetapi yang mengandung nilai kebaikan, yang kita mulai dengan basmalah, kita akhiri dengan hamdalah, maka dia akan tercatat menjadi ibadah. Contoh, seorang suami keluar dari rumahnya di pagi hari, meninggalkan anak dan istrinya, pergi ke tempat kerjanya, dia langkahkan kakinya dengan kaki kanan, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kegiatannya untuk mencari nafkah, dia carikan nafkah yang halal untuk istri dan anak-anaknya, biaya makan, pendidikan dan lain sebagainya. Maka perjalanannya itu tercatat menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang bekerja untuk keluarganya, baik pekerjaan yang dia lakukan secara rutinitas di lingkungan rumah tangganya, dia kerjakan dengan semangat keikhlasan, senantiasa sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya, karena dia wajib mentaati suaminya, menyayangi dan mencintai keluarganya. Maka perjuangnya itu pun disebut dengan ibadah. Ini indahnya dalam agama kita. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah ibadah kita ini. Kalau kita koreksi lagi, kita evaluasi lagi, bagaimana perjalanan ibadah kita setelah ini? Akankah ibadah kita semakin meningkat atau ibadah kita semakin memudar? Karena kan kualitas iman kita sebagai umat akhir zaman itu, Bapak Ibu, itu kualitas iman kita kadang naik turun dia, seperti air laut kadang pasang kadang surut dia. Maka Rasul perintahkan perbaharui terus iman kamu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadidu imanakum bi dzikrillah ilaha illallah, jadidu imanakum bi tilawatil Quran, jadidu imanakum bi sholatil jamaah. Setidaknya 3 perkara ini akan mampu menjaga kualitas dan frekuensi daripada keimanan kita. Banyak baca Al-Quran, menjaga sholat berjamaah, ya. Jadi imanku, perbaharui terus iman kamu, kata baginda Rasulullah, berzikir la ilaha illallah, dengan banyak berzikir la ilaha illallah. Kalau kita dapat, Bapak Ibu, kan kita evaluasi, kita dapat bahwa diri kita sudah banyak melakukan amalan-amalan, maka kita lihat lagi kualitasnya. Kalau secara kuantitas, sholat 5 waktu sudah terjaga misalnya, sudahkah dia secara berjamaah? Kalau sudah terjaga waktunya, sudah dilaksanakan secara berjamaah, lihat kualitasnya. Dari sekian banyak sholat yang kita kerjakan 1 tahun ini, Bapak Ibu, sudah seberapa sering rasanya kita khusyuk dalam sholat kita? Kita lihat diri kita, ya. Mungkin ketika kita bekerja, memegang satu amanah, menyelesaikan satu laporan dan lain sebagainya, begitu khusyuk kita, fokus kita, agar dia tuntas, clear semuanya, bisa kita pertanggungjawabkan. Lalu pernahkah kita sekhusyuk itu mengerjakan ibadah kita? Berdiri, lalu kita persembahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita angkat kedua tangan. Kalau dalam dunia militer, Pak Ibu, kan namanya rahmatullah, ya. Kita serahkan, apa kita serahkan? Kehidupan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya
membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, kita ini makhluk yang dhaif, kita ini kecil, kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Maka kekuatan Allah yang akan dititipkan kepada setiap jiwa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang panjang bagi Allah untuk terus mengevaluasi setiap ibadah yang kita kerjakan. Kalau kuantitasnya sudah terjaga, maka kualitasnya kita naikkan levelnya agar kita nanti semakin merasakan nikmatnya dalam perkara ibadah itu. Tapi kalau seandainya di Bapak Ibu kita evaluasi, ternyata kita temukan banyak lalainya kita dalam beribadah, maka bersegeralah untuk memperbaiki. Karena kan perjalanan waktu semakin hari semakin singkat Bapak Ibu. Jatah kehidupan kita semakin berkurang. 2023 ulang dia selesai kan? Nah masuk 2024 secara matematika mau kita bertambah. Tapi secara hakikatnya jatah kehidupan kita pun akan berkurang. Selangkah demi langkah perjalanan kehidupan ini semakin mengantarkan kita semakin dekat kepada pintu kubur kita masing-masing. Maka harus kita tingkatkan senantiasa kualitas dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang harus kita evaluasi adalah hubungan sosial atau disebut dengan potensi sosial kita. Karena kan manusia itu bukan makhluk individu Bapak Ibu. Saja Allah Ta'ala dia saja, tengoklah sunatullah, tidak bisa awak menyelesaikan segala sesuatunya secara sendiri. Oh hebat awak, santian awak, tinggi pendidikan kita, banyak wawasan kita, luas pengalaman kita, ya. Tapi segala sesuatu terkadang tidak bisa kita selesaikan secara individu karena kita adalah makhluk sosial. Wakatulah dia jauhnya bidan. Waktu kita wafat nanti, maka ada orang-orang yang akan menyelamatkan kita. Oh banyak ini nama awalnya besoknya saya serang bisa loh. Bisa ahli kubur serang. Saya sana mengapa ini dia serang? Karena kita juga tak tahu kapan ajal kita datang, ya. Kau tahu kan saja lah, saya mau mandi rahasia lalu, ya, bang takdir kapan kita tinggal mengambil orang, tidak bisa, karena tidak ada kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hubungan sosial itu penting kita bangun. Kalau relasinya bagus, kalau hubungan kita baik, maka kehidupan ini akan terasa mudah Bapak Ibu. Mudah perjalanan itu. Tapi kalau hubungan sosial awak tak elok, sama pai kita tolong tak lagi dapat orang menolong. Ya, kenapa? Karena hubungan kita tidak baik. Tapi kalau hubungan kita sudah kita bangun dengan sebaik-baiknya, insya Allah kecil nanti kalah. Unity of power, kan? Kebersamaan itu adalah kekuatan. Ya, kalau rasa sambung Bapak Ibu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Apapun yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita ini, segala sesuatu yang tidak baik, misalnya yang bagian daripada mengundang, nanti di akhirnya kan saya ulas juga, yang akan mengundang banyaknya. Karena sekarang kan banyak nih Bapak Ibu, ya, musibah-musibah yang muncul, bencana-bencana terjadi, ya. Solo turun Pak Bupati kan, memberikan arahan bukan jebek bangku jebek, ya kan? Apa Bapak Ibu? Itu bagian daripada undangan yang disampaikan oleh manusia. Karena Allah tidak mendatangkan bencana begitu saja, tidak, ya. Tapi segala musibah, segala bencana yang hadir di tengah kehidupan umat manusia itu sebabnya diundang, ya. Apa pengundangannya nanti kita jelaskan. Yang yang kedua dulu kita bangun hubungan sosial yang baik, insya Allah itu akan memudahkan. Jangan di dunia ada Bapak Ibu, ya. Di akhirat saja wisuan, awak butuh orang lain, ya. Di akhirat saja kita butuh saudara kita. Ada namanya syafaat ikhwanul muslimin. Syafaat pertama tentu syafaat Rasulullah SAW. Kita butuh orang lain juga. Ada anak-anak awak yang kita didik dengan baik, kita ajarkan agama, menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, menjadi penghafal Al-Quran. Maka syafaat mereka lah yang kita harapkan kelak di yaumil akhir. Oh, ada misalnya kawan-kawan satu majlis seperti ini, sama-sama meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Nanti di yaumil akhir kelak pun kita membutuhkan syafaat mereka. Bisa besok Bapak Ibu saling cari kita, mana saudara awak, mana kerabat-kerabat awak, cirang ini bestiwa, dari dunia ada bestiwa. Kira-kira nanti kita cari juga, mana dia orang-orang yang dahulu dekat dengan kita di atas dunia. Ada orang yang menyesal, ada orang yang beruntung juga, ya. Udah menyesal, kalau aku
Kenapa aku jadikan si fulan bin fulan ini menjadi temanku, sementara dia menjadikan kita ke dalam neraka? Makanya bergaulah di lingkungan orang-orang soleh, orang-orang baik yang saling mengingatkan untuk kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Bangun komunikasi yang baik itu. Yang ketiga, yang harus kita perbaiki itu Bapak Ibu, yang harus kita renungkan, yang harus kita evaluasi dari sekian banyak nikmat Allah, fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, kemana kita pergunakan. Umur itu pemberian Allah, kesehatan pemberian Allah, mata pemberian Allah, pendengaran Allah yang kasih, hati Allah yang kasih, dijadikan kita melihat, dijadikan kita mendengar, walafidah, dan memiliki hati. Tapi hati yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah? Mata, sudahkah kita pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah? Telinga, adakah kita pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah? Mana ayat Allah? Ada qauliyah, ini dia, yang tersusun dalam satu mushaf ini, ini disebut dengan ayat qauliyah, perkataan Allah, atau kita sebut dengan firman Allah. Bukan dengan surah Al-Fatihah, ditutup dengan surah Anas 114 suratnya, ya, sampai 236 ayatnya disebut dengan Al-Quran. Yang kedua disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Mana dia? Aku tenan disebut dengan alam takambang menjadi guru. Cewang di langit kalau kapanen gabak diulu tanda kaujan. Lain gambaran, lain pembelajaran, lain nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan kita secara alamiah. Bagi orang-orang beriman, maka itu dia petik setiap pembelajaran yang ada di alam semesta ini. Apa pembelajaran? Nah, ini dia poinnya Bapak Ibu. Di akhir-akhir ini, coba perhatikan, banyak musibah terjadi. Ini bagian daripada refleksi diri kita bersama Bapak Ibu, ya. Banyak bencana terjadi, banjir terjadi, gempa bumi terjadi, gunung meletus terjadi. Akhir-akhir ini bukan hanya di daerah kita ternyata Bapak Ibu. Banyak daerah yang hari ini mengalami banjir. Solo, daerah Solo, luas sekali yang pertama, di Solo, di Riau, di mana saja hari ini terjadi ada banjir. Bapak Ibu yang muliakan Allah, tidakkah ayat-ayat Allah ini kita jadikan menjadi mukjizat, menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita? Sebab segala sesuatu yang terjadi ini, satu dalam hadis baginda Rasulullah SAW, tidak akan terjadi bencana di suatu negeri, ya, zahara telah tampak, kecuali telah tampak jelas al-riba wa zina, perbuatan riba dan perbuatan zina, pemakan riba dan perbuatan zina yang dilakukan secara terang-terangan bi anfusihim, dengan diri mereka, wa ahallallahu, kecuali Allah menghalalkan untuk mereka ingkar itu azab Allah, ya, bencana didatangkan oleh Allah azza wa jalla. Bapak-bapak yang muliakan Allah, benarkah ini terjadi dalam lingkungan kita? Banyak, ya, tidak sedikit catatan yang kita dapatkan, berita, informasi, para banyaknya Bapak Ibu yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita, anak-anak yang tidak bisa melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya. Apa sebab? Karena sudah hamil di luar nikah. Para banyaknya orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan keji ini, sementara dia menganggap bahwa ini adalah perkara yang biasa saja. Atau Bapak Ibu hari ini, ya, mumpung kita lagi bersama, pernah Bapak Ibu hari ini perhatikan, kalau selama bawa lu mencari itu ya Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu keluar malam, ya, dan jalan malam bagi DM namanya, ya, di muko pelataran ruko itu, ya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kadang-kadang masalah iman teman-teman. Tapi kami sebagai juru dakwah tidak bisa juga melakukan hal itu Pak Bati, ya. Tidak mungkin kami tanya di muka anak-anak muda itu, lalu Masya Allah, ada Pak, saya Pak, ya kan? Ceramah bisa di, karena itu ada Ibu. Sebenarnya dalam fakta sepenjagoan, kan? Itu menyakitkan mata kita, ya. Siapa yang bisa bertindak? Orang-orang yang punya wewenang. Ada misalnya Pak Satpol PP waktu pokok razia diamankan orang-orang seperti ini. Karena ini kan terlihat biasa, Pak. Kalau pemandangan seperti ini biasanya di kota-kota besar, sekarang sudah ada di kota kecil Lubus Kambing ini, ya. Atau di, kan ada kafe-kafe duduk di belakang ruko itu, ya, di ruko di bawah pohon mangga yang rindang itu, ya romantis sudah, Pak, ya, kan? Jadi kalau itu kita biarkan, itu memang
akan bagian daripada pengundang musibah terjadi di negeri kita ini, ya. Sebab kalau riba sudah dianggap biasa, zina sudah dilakukan terang-terangan, maka kata Allah halal bagi mereka itu untuk didatangkan musibah kepada mereka. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tugas kita bersama, ya. Untuk senantiasa mengingatkan, untuk senantiasa menyampaikan bahwa kita tidak ingin di negeri kita ini, karena kita ingin bersama-sama memajukan kampung kita ini. Kita ingin bersama-sama menjaga agar keberkahan itu Allah turunkan, agar keberkahan itu Allah datangkan. Kan jadi Allah satu saja. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, 97, 98 sampai ayat 100 itu, ya, maka didatangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka akan diazab mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita berefleksi diri kita, Bapak Ibu, siapapun kita, apapun status kita hari ini, yang jelas kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kekhilafan. Orang Arab katakan al-insan makan khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau apa salah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pintu taubat yang senantiasa terbuka. Tapi kalau kita bersalah kepada sesama manusia, maka terkadang kita harus menjabat tangannya. Tapi saya sampaikan Bapak Ibu, kalau orang lain yang bersalah kepada kita, tidak harus menunggu mereka untuk menjabat tangan kita, tidak harus menunggu mereka bersimpuh di hadapan kita, tapi bukalah pintu maafmu, karena itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anhum, maafkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, hari ini 1 tahun sudah berjalan misalnya, kita sebagai pimpinan dalam rumah tangga, Bapak, para suami, sudahkah kita menjadi suami yang baik? Sudahkah kita menjadi suami yang menjadi figur bagi istri kita, yang menjadi teladan, baik dari sisi ibadah, dari sisi kehidupan secara umum? Sudahkah kita ini benar-benar menjadi ikutan bagi mereka? Atau malah sebaliknya, terbalik kehidupan ini, Bapak Ibu, suami tidak mampu memberikan teladan, justru terkadang istrinya yang memberikan teladan. Bagi kita para istri, sudahkah kita benar-benar menjadi istri yang soleha, menjadi perhiasan yang paling indah? Kata Bang Haji Rumah Iraman kan seperti itu. Perhiasan yang paling indah itu adalah istri yang soleha. Bagaimana tanda-tanda istri yang soleha itu? Yang tunduk dan patuh kepada suaminya, menuruti segala keinginan suaminya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, la ta'ati bi maksiatillah, tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan pekerjaan, sudahkah kita benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam bekerja? Sudahkah kita benar-benar menjunjung tinggi kedisiplinan dalam bekerja? Sudahkah sesuai Bapak Ibu dan kita tarimo setiap bulannya itu dengan apa yang kita persembahkan bagi kehidupan masyarakat kalian, ya? Karena nanti kan akan ditanya berapa kita dapatkan satu bulannya, lalu bagaimana pekerjaan kita? Karena kita menganggap sepele, menganggap biasa. Lalu jam nilai warna ribuan, terutama lalu, itu yang penting ada kan? Ya, Bapak Ibu, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada di antara kita ini yang luput daripada kekhilafan, tapi jangan dijadikan kambing hitam kekhilafan itu sebagai pakaian kita manusia. Karena kan mudah saja lewat manusia, orang biasa, khilaf biasa ya. Jangan dianggap biasa. Kalau kita anggap biasa, maka dia akan menjadi kebiasaan. Maka orang-orang bijak katakan, jangan biasakan kebiasaan oleh orang biasa, tidak ada terbiasa dengan kebiasaan yang biasa-biasa saja. Tapi biasakan kebiasaan luar biasa yang dibiasakan oleh orang yang luar biasa, sehingga Anda terbiasa dengan kebiasaan luar biasa, suatu hari nanti akan menjadi orang yang luar biasa. Itu kata orang bijak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam telah menuntun kehidupan kita ini menjadi orang yang luar biasa. Dalam Islam, orang luar biasa itu disebut dengan insanul kamil, manusia yang sempurna. Mana manusia yang sempurna? Segala potensi yang Allah titipkan kepada kita benar-benar maksimal dia Bapak. Secara fisik, secara ruhiyah, secara ilahiyah, kehidupan sosial, ilmu pengetahuan, hati dan rasa yang dia miliki dalam jiwa ini. Kadang-kadang rasulku Bapak Ibu kan tidak bisa dapat dalam dunia pendidikan. Nah tinggi nabi pendidikan apa? Tapi rasulku kadang-kadang diajarkan.
Apa yang diajarkan? Yang dapat Rasulullah Bapak Ibu dari kehidupan sosial kita ini, ya. Dan dalam Islam itu 14 abad yang Islam telah diingatkan oleh Rasulullah. Rasa itu empati kepada saudara, ukuran atau barometer daripada kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbuna li akhihi ma yuhibbuna li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, semua tadi kita tahu kasus hari ini Bapak Ibu, ini sudah sudah semua kita memahaminya, ya, dan telah banyak juga di lingkungan masyarakat kita, kemudian organisasi-organisasi yang mengumpulkan dana yang dikirimkan kepada saudara-saudara kita seiman dan seakidah. Termasuk kami kemarin itu dari lingkungan Dai dan Wali Kabupaten Pasaman, turun ke jalan-jalan, ke pasar, alhamdulillah dapat dana terkumpul waktu itu 53 juta, ya, 53.700.000, ya, dan itu sudah kita salurkan melalui KNRP, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini juga telah ada himbauan untuk kita bersamanya. Itu adalah wujud daripada empati kita. Kesempurnaan iman itu saat kita bisa merasakan derita orang lain, ya. Awak mengaku beriman, tapi tidak dapat merasuk derita saudara kita. Tidak sempurna iman kita. Tapi kalau lagi salah merasukkan apa dirasuk oleh orang lain, maka insya Allah di sanalah kesempurnaan iman. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, yang tidak luput daripada kealpaan. Maka oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita banyak-banyak memuhasabah. Salah satunya perintahnya Al-Quran surah 59 pada ayat yang ke-18. Ayat ini juga telah lazim disampaikan kepada kita. Ayat orang-orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, hendaklah masing-masing kamu memperhatikan apa yang telah kamu siapkan untuk hari esokmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, karena Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan dalam kehidupan ini. Dalam tafsir As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di yang itu umumnya sekitar abad 14 Bapak Ibu, sekitar 1400-an, ya. Beliau sampaikan ayat ini menegaskan kepada kita untuk banyak-banyak memuhasabah diri kita. Ada besok atau lusa kita pulang menghadap kepada Allah. Karena kan kita jarang membayangkan Bapak Ibu, awak kadang menyangkul lampu jelek, awak menyangkul kadang sehat juga dan gelap, ya. Panjang juga perjalanan kau. Kadang kau terpikir sampai itu yang pensiun bisa. Kadang banyak yang tidak sampai pensiun Bapak Ibu. Nah, ya. Kemudian kita harus senantiasa merenungkan bagaimana perjalanan esok kita, ya. Dunia ini kan khayali saja Bapak Ibu, ya. Dunia ini sebentar, khayali itu terbatas, ya. Ada kalanya kita dilantik, ada kalanya kita menyerahkan jabatan, ada kalanya kehidupan ini sehat, ada kalanya kita sakit, ada kalanya terasa lapang, ada kalanya terasa sempit, ada kalanya kehidupan susah, ada kalanya kehidupan ini senang. Inilah khayal kehidupan dunia. Tidak ada yang kekal dan abadi. Yang kekal apa Bapak Ibu? Yang kekal itu adalah perubahan. Karena dunia itu senantiasa berubah, ya. Inilah kehidupan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari sejenak kita bertafakur. Mari sejenak Bapak Ibu kita bertafakur bersama. Mudah-mudahan penyampaian kita di kali ini mudah-mudahan mampu membuka kembali, ya, lembaran-lembaran hati kita untuk senantiasa melihat jauh ke depan. Karena orientasinya orang-orang beriman itu pikirannya tidak pendek Bapak Ibu, tapi jauh orientasinya itu ke depan, ya. Bukan hanya memikirkan kehidupan dunia, tapi bagaimana dia bisa selamat pada kehidupan akhirat. Bukan hanya sukses dalam kehidupan dunia, tapi bagaimana dia bisa sukses bersama seluruh anggota keluarganya, bersama kerabat-kerabatnya untuk bisa menempati surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sejenak kita bertafakur, berdoa bersama, bermuhasabah, bermujahadah juga, agar kita senantiasa diperbaiki kualitas kehidupan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa ahyina bil iman wa syirna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabitna wal iman wa akhrijna min ad-dunya wal iman wa akhrij lana min al-jannah wal iman. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Jabbar ya Ghaffar, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa orang-orang mukmin dan mukminat, orang-orang muslim dan muslimat dimanapun dia berada hari ini, yang hidup dan yang telah Engkau wafatkan. Doa ya Allah yang Maha menggenggam jiwa-jiwa kami, sucikanlah ia karena Engkau adalah sebaik-baik pesucinya. Doa ya Allah maafkan kami, terkadang kami lebih takut kehilangan pangkat dan jabatan daripada kehilangan cintamu. Doa ya Allah ya Rabb yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, maafkan kami terkadang kami lalai dalam mengerjakan perintahmu. Allahumma ya Allah maafkan kami terkadang kami khilaf dan terkerjakan laranganmu. Allahumma ya Allah yang Karim ya Aziz yang Maha mulia, terkadang kami lupa mengejar kemuliaanmu, lalu kami sibuk mengejar kemuliaan kehidupan dunia. Allahumma ya Allah yang Karim ya Rabbal alamin, ya Aziz ya Jabbar ya Syakur, ya la ilaha illa anta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah tuntunlah setiap langkah kami berada pada jalan yang Engkau ridhai ya Rabb. Tuntunlah setiap kebijakan kami ya Rabb, agar Engkau senantiasa meridhai setiap apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Jabbar ya Jamil, Engkau satukan hati kami ya Allah dengan bingkai cinta dan kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah jauhkan perselisihan dan pertikaian dari tengah kehidupan kami. Jadikanlah ya Allah kami orang-orang yang bersaudara, jadikan kami orang-orang yang saling mencintai karena Allahumma ya Allah ajarkan kami mencintai orang-orang yang mencintai-Mu. Allahumma ya Allah ya Karim maafkan kami ya Allah jikalau kami terkhilaf dalam kehidupan ini, banyak dosa, banyak alfa, banyak kemaksiatan yang terkadang terkerjakan dalam kehidupan ini. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Doa ya Allah terima setiap amal kebajikan kami. Doa ya Allah terima setiap amal keikhlasan kami. Allahumma ya Allah luruskan niat kami ya Allah, luruskan hati kami ya Allah, agar setiap aktivitas kehidupan kami benar-benar hanya mengejar keridhaan-Mu. Allahumma ya Allah beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk melihat kebenaran itu adalah benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Doa ya Allah ya Allah nyatakan kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirkan di tengah kehidupan kami keturunan yang menjadi qurratul a'yun, penyejuk mata jikalau kami pandang. Doa ya Allah hari ini Engkau himpun kami, Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu. Kami berharap kepada-Mu ya Allah, kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma ya Allah ya Karim ya Aziz ya Jabbar ya Syakur ya la ilaha illa anta innaka ala kulli syai'in qadir. Jadikan kami orang-orang yang saling mencintai karena-Mu. Jadikan kami pertemuan ini karena pertemuan paling ya Allah. Jadikan perpisahan di dalam kehidupan kami adalah perpisahan karena-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah Engkau hindarkanlah bala musibah dari negeri kami ini. Allahumma ya Allah Engkau beri kesabaran bagi saudara-saudara kami yang telah ditimpa musibah. Allahumma ya Allah maafkan kami kalau musibah-musibah yang hadir adalah karena kelalaian dan dosa kami. Allahumma Allah ajarkan kami menjadi orang-orang yang istiqamah dalam bertaubat. Allahumma ya Allah terimalah taubat kami
kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Karim ya Aziz ya Jabbar, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Tiada lagi satu zat yang mampu mengampuni dan menghapus setiap kesalahan kecuali Engkau. Allahumma ya Allah jangan Kau wafatkan kami ya Allah, kecuali setiap dosa kami telah Engkau ampuni. Allahumma ya Allah ya Karim ya Aziz ya Jabbar, jangan Kau wafatkan kami ya Allah, kecuali setelah Engkau catat setiap amal kebajikan kami. Jangan Kau keluarkan kami dari kehidupan dunia, kecuali setelah kami benar-benar berada dalam pasrah mengharapkan keridhaan-Mu. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa qina adzabal mahsyar wa qina adzabal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan persembahan pagi hari berbahagia ini sudah senang dan saya uraikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi aku secara pribadi. Pada tadi saya kalian tersimbang turun dari saya kalian yang tersimbangkan sebelumnya berarti maaf minta segala yang terkata. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.